Kembali lagi di podcast Karisma di Forum Komunitas Agronomis ini, kita bisa sharing banyak hal seputar dunia pertanian, perkembangan teknologi, edukasi, dan berbagai isu pertanian. Pak Afandi, ya, Pak dari berbagai permasalahan tadi, ya, jadi apa sih sebenarnya akar utama yang menyebabkan produktivitas jagung ini belum maksimal? Ya, seperti yang tadi kami sampaikan, Pak Ibnu dan sahabat Karisma di seluruh Indonesia. Jadi yang paling mendasar belum maksimal atau belum sejahteranya petani jagung kita adalah yang dua tadi itu. Gulma, bagaimana memanajemen gulma. Kemudian yang kedua adalah hama. Karena semakin lama juga semakin banyak hama ini, Pak Ibnu. Ya. Karena dari sana kita bisa melihat, kalau saya amati Pak Ibnu, jadi sampai dengan saat ini, dengan teknologi-teknologi yang ada sebelum ini, petani yang ada di benak petani ketika tanam jagung adalah bagaimana petani mempertahankan tanaman. Dia belum bisa berbicara seberapa banyak saya mendapatkan keuntungan. Ya, asal nanam gitu aja, Pak. Nanam karena gulma. Masih ya apa caranya kita mengendalikan gulma seefisien mungkin. Hama juga sama. Karena ada beberapa kejadian di beberapa tempat, kalau sudah semprot 4 kali hama, pengendalian hama 4 kali tidak mati, dilepas sudah, Pak. Itu yang terjadi sampai dengan saat ini. Makanya dua masalah ini jadi dasar permasalahan kita untuk bisa take off secepat mungkin biar sama dengan negara-negara maju. Sehingga petani juga bisa menyesuaikan ya, Pak ya. Jadi betul. Kalau selama ini mungkin petani ini tidak terlalu aware dengan gulma dan hama tadi, ya mau tidak mau ini PT Syngenta juga mulai mencoba untuk mengembangkan benih bioteknologi, Pak ya? Ya, betul. Ya, dengan dasar itu, Pak Ibnu. Jadi Syngenta sudah, karena Syngenta itu ada karena petani. Tanpa petani Syngenta tidak akan ada, Pak Ibnu. Disitulah Syngenta terus mengekspor dan mencari masalahnya di mana. Jadi teknologi biotek ini didasari dari permasalahan yang terjadi sampai dengan saat ini, Pak Ibnu. Jadi sebenarnya benih bioteknologi ini apa sih, Pak? Bisa dijelaskan? Jadi bioteknologi ini kalau dilihat, Pak Ibnu ya, kalau didengar itu mengkhawatirkan dan menakutkan. Padahal tidak kan gitu. Jadi kalau kita tahu, Pak Ibnu ya, saya terkadang di acara Big Field Day, Expo dan lain sebagainya, kadang saya tanya kan gitu. Karena sesuatu yang tidak biasa didengar itu kan takut. Siapapun itu pasti seperti itu. Makanya saya selalu menyampaikan, Bapak satu hari makan tempe itu berapa kali? Ada yang bilang, Pak saya pagi makan sambal tempe, pecak tempe kalau tidak salah, Pak Ibnu ya. Terus siang ngopi, di situ ada tempe goreng, kan gitu, Pak. Malam ada olahan tempe lainnya lah, Pak Ibnu ya. Saya tanya ke petani, ketika konsumsi kita untuk tempe yang begitu menjadi makanan favorit kan gitu, saya tanya, tempe itu dari mana? Dari kedelai. Kita melihat enggak di lahan pertanian kita ini tanaman kedelai seberapa banyak? Saya bilang gitu. Enggak ada, Pak. Dari mana? Ya kita impor. Dan tempe itu adalah teknologi biotek. Jadi mereka semuanya diem, Pak, petani ini. Nah, untuk lebih jelasnya, seperti apa yang ditanyakan Pak Ibnu tadi, tanaman bioteknologi.
Jadi saya bacakan aja Pak Ibnu ya, karena ini berhubungan dengan pasal masalahnya, takut salah Pak Ibnu ya. Terutama yang dipunyai Syngenta. Nah, Syngenta ini mengawali untuk benih bioteknologi ini Pak ya? Mengawali. Karena itu tadi Pak Ibnu, kami punya pandangan bahwa Syngenta ada karena petani. Karena itulah Syngenta harus bisa bagaimana petani ini sejahtera. Dengan dasar itu, kami terus tim dari R&D melakukan penelitian mencari teknologi-teknologi baru. Yang salah satunya adalah bioteknologi ini. Apa itu bioteknologi? Jagung bioteknologi kan gitu Pak Ibnu ya. Jagung bioteknologi ini mengandung gabungan BT11 dan GA21. Kenapa? Tadi kan ada dua nih, iya kan? Iya. Ada yang ke gulma, untuk ada yang ke hama kan gitu. Iya. Merupakan hasil persilangan konvensional. Persilangannya konvensional, tapi itu dari jagung biotek, protein alami BT11 dan jagung bioteknologi GA21. Yang mana jagung ini membawa sifat gabungan dari sifat yang ada di protein alami BT11 dan jagung di GA21 dan juga di GA21, yaitu sifat ketahanan terhadap serangga penggerek batang jagung Ostrinia furnacalis atau ACB yang kita kenal, dan toleran terhadap herbisida berbahan aktif glifosat. Ya. Jagung bioteknologi BT11 GA21 yang dipunyai Syngenta ini telah mendapatkan sertifikat keamanan pangan melalui keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor HK.02.1.01.507.20.279 tahun 2020. Ini masih satu tahapan Pak Ibnu. Jadi Syngenta tidak mau ujuk-ujuk mengeluarkan begitu aja. Kan Syngenta perusahaan multinasional, jadi kami harus mengikuti semua peraturan yang ada di Indonesia. Jagung ini biotek yang dipunyai Syngenta juga mempunyai untuk sertifikasi keamanan lingkungan. Kelingkungan. Ya, itu juga punya lewat Kementerian Lingkungan Hidup LHK nomor S.604 garis miring Men LHK garis miring KSDAE garis miring KSA.2 garis miring 9 garis miring 2020 serta pelepasan varietas yang dikeluarkan dari kementerian. Jadi Syngenta untuk mengeluarkan teknologi biotek ini itu sudah berdasarkan dengan surat keputusan. Jadi untuk penggunaan di lapangan, keamanan pakan, keamanan pangan, keamanan lingkungan, Syngenta sudah punya semua untuk surat keputusannya. Jadi sudah ada dasar hukumnya Pak ya? Sudah ada dasar hukumnya gitu. Dan ini sebenarnya Pak Ibnu untuk teknologi biotek ini itu sudah banyak sebenarnya, sudah lama. Sudah 50 tahun yang lalu sebenarnya. Sudah banyak digunakan 50 tahun yang lalu. Amerika untuk penggunaan bioteknologi itu sudah lama. Dan makanya kenapa petani Amerika bisa kaya-kaya, bisa sejahtera. Nah, ini sebuah terobosan baru untuk Indonesia ketika pemerintah Indonesia atau Kementerian Pertanian mengizinkan bioteknologi bisa dipakai di. Jadi mulai masuk ke Indonesia untuk benih biotek ini mulai tahun berapa Pak? Apa nih? Jadi untuk bioteknologi karena seperti yang saya sampaikan tadi, Syngenta mengikuti prosedur yang ada. Jadi di 2023 Syngenta harus mengadakan seminar, kemudian workshop. Dan kebetulan Syngenta bekerja sama saat untuk seminar itu tingkat nasional di Jember juga, Pak Ibnu. Kita bekerja sama dengan Universitas Jember.
Kenapa Universitas Jember dipilih? Karena Universitas Jember sudah lama mengembangkan tebu bioteknologi yang lebih khusus punya ketahanan terhadap kekurangan air. Itu sudah lama. Jadi kami Syngenta menggandeng dengan Universitas Jember, termasuk workshopnya. Kami lakukan percobaan di sana dan mengundang seluruh stakeholder yang ada di seluruh Indonesia ke Jember. Itu 2023. 2024 baru bisa dipakai, dibeli, digunakan oleh petani. Disosialisasikan mulai tahun 2023 ya. Tapi aplikasi di lapangan baru dilakukan di 2024 gitu Pak. Iya, untuk komersialisasinya. Iya. Ini mungkin petani banyak yang masih awam, Pak. Jadi, ya, betul. Bagaimana benih teknologi ini bisa membantu mengatasi dua masalah sekaligus, yaitu terutama gulma dengan termasuk hama. Bagaimana cara kerjanya kok? Bilang biotek ini kok bisa tahan gulma, tahan ya ini bisa betul. Dijelaskan ya secara detail sehingga petani kita banyak yang paham. Wah, kalau ini ternyata benih biotek ini ternyata begini gitu. Merupakan keunggulan ya. Ya betul Pak Ibnu. Ya. Jadi gini Pak Ibnu, dengan teknologi biotek ini yang dipunyai Syngenta dan satu-satunya dan pertama di Indonesia dengan 2 keunggulan ganda. Seperti yang saya sampaikan tadi, toleran terhadap herbisida glifosat dan tahan dengan ulat penggerek batang. Jadi kami mengajak kalau yang teknologi lama, ya kan, teknologi lama ini, petani berpikirnya ketika tanam jagung, gimana caranya tanaman jagung saya ini bagus sampai panen. Belum berpikir saya mendapatkan produksi tinggi. Baru menyiapkan benih, baru menyiapkan tanaman yang bagus untuk mendapatkan produksi. Betul. Karena selama perjalanan itu kan tantangannya banyak. Betul. Gulma tadi kan, ulat, setiap hari bingung dengan mau semprot ini, mau segala macam kan gitu. Ini yang lama. Kami dengan teknologi biotek ini mengajak untuk kepada petani seluruh Indonesia berpikir, bertransformasi mindset kita, ya kan? Berpikir bagaimana dengan teknologi biotek ini, karena tanaman sudah oke kan ini, ditanam lebih mudah, hama, tahan, kan tinggal mengejar potensi yang ada kita maksimalkan. Kan yang kita lihat sudah potensi ini Pak, bukan mempertahankan lagi, karena tanaman lebih gampang untuk di manajemen untuk mendapatkan produksi tinggi. Menyambung dengan pertanyaan Pak Ibnu tadi, bagaimana cara kerjanya kan gitu. Jadi kita semprotkan aja, misalkan yang herbisida yang berbahan khusus yang berbahan aktif glifosat. Kita semprotkan glifosat aja Pak ya? Glifosat aja, iya. Semprotkan ke tanamannya. Jadi tanamannya itu sudah dia punya istilahnya protein yang bisa tahan dengan bahan aktif itu. Artinya tidak ada efek samping ke tanaman utama Pak ya? Tidak ada. Kemudian dengan ulatnya prosesnya seperti apa? Ketika dia makan, karena ini protein sebenarnya Pak, bukan apa-apa, protein. Ketika ulat itu makan saja masuk ke lambungnya ulat yang makan, jadi ulat itu akan mati. Artinya ulat jadi tidak mau Pak ya, karena tidak mau, mati sudah nanti. Itu keracunan atau karena apa Pak? Iya, karena dia kan istilahnya kalau kita kenal dulu kan ada namanya herbisida pestisida yang kimia, ada yang biologis. Ya mirip-mirip seperti itu Pak. Oh. Jadi ini lebih ke biologis tapi dia harus makan dulu. Makan di lambung dia keracunan. Itu Pak Ibnu. Apakah itu berbahaya bagi manusia? Tidak, kan ini sudah lama kan. Nah, seperti kedelai. Dan sekarang itu teknologi biotek untuk makanan itu banyak Pak. Banyak. Jadi dan sampai sekarang tidak ada masalah. Jadi prosesnya seperti itu Pak Ibnu. Cara kerjanya, jadi dia makan dulu. Baru dia mati. Jadi untuk ketahanan ke
bahan aktif glifosat, Pak ya. Jadi bahan aktif petani, glifosat. Ya. Glifosat saja ya. Glifosat aja. Kalau paraquat mati, Pak. Oh, mati ya. Siapa petani? Karisma kalau teknologi biotek, NK Perkasa Sakti, Sumo Sakti, Pendekar Sakti, ya harus pakai glifosat. Glifosat. Ya. Untuk aplikasinya, Pak. Jadi kalau orang-orang biasanya pakai serompong lah, pakai iya. supaya tidak kena tanaman hutan. Nah, kalau yang ini, Pak, yang benih biotek ini, glifosatnya mereka mulai kena tanaman enggak apa-apa. Umur berapapun enggak apa-apa. Iya, bebas. Kalau kita nyambung dengan segmen yang pertama, Pak Ibnu, kan kita memanajemen gulma itu gampang-gampang sulit. Ya. Kita dengan teknologi ini semua jadi lebih mudah. Mau kapanpun, kan gitu. Jadi lebih mudah. Tidak perlu lihat apa segala macam, semprot aja, Pak. Ya, semprot aja. Jadi, tidak perlu harus pakai treatment macam-macam, Pak ya? Tidak perlu. Jadi kita membuat petani menjadi lebih mudah untuk bertanam jagung. Tentunya arahnya lebih ke sejahtera nanti. Kalau untuk ulat, Pak, tadi ketahanan gulma dengan glifosat sudah tidak masalah. Sekarang gulma, hama ya? Iya, hama. Hama tadi dari umur kecil sampai dewasa, kalau dengan pakai teknologi biotek ini, petani udah tidak nyemprot lagi, Pak? Jadi seharusnya tidak perlu nyemprot, tidak perlu spray, tidak perlu pengendalian. Tapi dari pengalaman yang ada di petani, jadi kalau biasanya petani yang pakai benih jagung yang konvensional itu pengendalian hama itu bisa sampai 3-4 kali. Jadi yang NK Bioteknologi ini, NK Sakti Series ini cukup sekali. Sebenarnya NK Sakti Series ini lebih ke arah ulat penggerek batang yang dia masuk ke dalam. Tadi sebenarnya sudah ada ciri-cirinya. Tapi untuk FAW, pengalaman petani nanti juga bisa ditanyakan Pak Ibnu. Jadi ini petani sendiri yang cerita ternyata tanaman jagung saya, Pak, yang menggunakan NK Sakti Series itu juga tahan dengan FAW. Tapi Syngenta tidak mengklaim itu tahan dengan FAW. Ya. Baik, jangan ke mana-mana karena setelah ini banyak pembahasan yang menarik lainnya dari Syngenta. Ikuti terus episode selanjutnya.